Halo, selamat malam Bapak Ibu semua. Ya, berjumpa kembali dengan saya Chandra. Ya, hari ini hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 ya. Sebelumnya mohon maaf, biasanya kan kita hari Senin ya, tapi Senin kemarin ada keperluan jadi nggak bisa ada Zoom gitu ya. Jadi digeser ke hari ini. Nah, kita langsung mulai aja ya. So far IHSG bergerak dalam range sideways ya sekarang ya. Sini support, ini support ya, bantul. Nah, sekarang akan yang jadi pertanyaan apakah dia akan mampu tembus MA 200 ya. Ini di kisaran 6920-an. Yang artinya nanti kalau ini ditembus bisa aja ngarah langsung lanjut ke sini ya. Nah, eh, kalau melihat dari stokastiknya itu lebih potensinya sideways dulu ya. Mungkin sideways dulu dan kalaupun udah sideways dan masih kuat, ada potensi lanjut naik ke 6920-an ini breakout MA 200 dan lanjut ke 7000 sampai 7100 ya. Cuman kalau saya lihat sih eh, agak susah ya kalau saya lihat ya kalau saya lihat sih agak susah tapi ya eh, kita harus lihat dulu ya kondisi ekonomi di minggu depan seperti apa. Nah, kalau ini merespon kenaikan suku bunga The Fed yang kemarin dari 4,75 jadi 5%, eh, itu tuh hijau ya. Kalau nggak salah tuh yang ini ya. Ya, yang ini. Pas libur ya. Habis libur ini hijau, terus besokannya merah, sideways. Nah, ini hari ini kencang. Ya, jadi sebenarnya harusnya sih responnya secara logikanya harusnya mas negatif ya. Cuman entah kenapa ini harga sahamnya masih terus naik ya. Cuman kalau saya sih lebih eh, sudah mengurangi trading ya, mengurangi trading di saham-saham yang blue chip ya, kecuali tradingnya kalau di saham gorengan sih ya masih gitu ya. Saham gorengannya yang kemarin-kemarin yang 2 minggu lalu atau minggu lalu? Oh ya, sorry, yang minggu lalu ya, yang minggu lalu saya sempat bilang gitu ya. Ya, saham-saham yang masih belum lama IPO. Ya, begitu pula kelihatannya 1-2 minggu ini juga kurang lebih akan sama ya. Saham-saham yang belum lama IPO itu masih akan digoreng gitu. Oke, kita mulai langsung aja ya ke sektoral. Ya, sektoral ini juga sideways ya. Cuman ini apa namanya jadi support yang terdekat di sini gitu ya. Jadi kalau dia bisa lanjut atau break MA 200 ini yang hitam ya, dia maka akan lanjut naik sampai sampai sini 2144 maksimal. Nah, untuk di sektor eh, transportasi, ya, untuk di sektor transportasi kita coba lihat SMDR. Ya, SMDR masih belum kemana-mana. Terus kita coba lihat lagi ASA. Nah, ini ASA yang kemarin saya bilang ya, ini ASA ada potensi dia double bottom. Em,
Nih, ini ya areanya. Ya, area double bottomnya, dan dia udah keluar. Nah, cuman ini kan karena stokastiknya masih udah di pucuk ya. Nanti kalau ada turunan nge-cross lagi, baru kita akan masuk ya. Karena double bottom, jadi targetnya sementara masih di peaknya di sini di 1000 ya. Terus kita coba lihat Bluebird ya. Bluebird-nya juga cukup lumayan bagus nih. Ya, hari ini breakout, volume juga cukup lumayan ya. Jadi ini ada potensi lanjut naik gitu ya. Ya, terus gimana? Ya, nanti kita coba lihat ya, apakah dia ada sideways atau koreksi sehat untuk mantul lagi. Nah, kalau ada, kita akan hmm, coba lihat LP. Oke, LP ini cukup menarik ya. Ini udah mampu keluar di atas strength sideways-nya, yang garis hijau ini. Ya, ini harusnya ada koreksi sehat, dan lanjut naik lagi. Ini bisa manfaat untuk buy on weakness sih. Ya, mungkin kita akan rekomen besok untuk buy on weakness. Ya, kita pindah ke sektor berikutnya, teknologi. Oke, sektor teknologi eh, sekarang lagi sideways ya, lagi sideways. Cuman ini ada divergence nih di sektor teknologi. Ya, ini eh, bikin lower low, sedangkan yang ini bikin higher low ya. Ini jadi ada divergence. Kalau ini memotong naik ke atas, maka ini ada potensi dia lanjut tren naik ya dengan target kenaikan di sini. Ya, ini untuk sektor teknologi. Nah, untuk saham-sahamnya kita coba lihat Goto. Ya, so far Goto sih masih belum terlalu kelihatan ya pergerakannya akan ke arah mana. Eh, ya, masih belum terlalu kelihatan pergerakannya akan ke arah mana, tapi ada potensi dia turun dulu sini, baru dia naik lagi, gitu ya. Terus untuk Bukalapak kemarin ada berita laporan keuangannya naiknya cukup lumayan ya, makanya harga saham Bukalapaknya juga naik cukup tinggi. Ya. Cuman hari ini sideways ya, jadi ini masih ya masih belum terlalu kelihatan lah ya. MTEK-nya
Mana ya, ini MTEK juga ada pola divergence ya. Jadi MTEK ini low-nya bikin new low, MACD-nya bikin higher low. Ya, cuman karena kita patokannya MACD, jadi ya kenaikannya mungkin agak lambat. Targetnya 1180. Ya, terus kita pindah lagi ke sektor berikutnya, sektor energi. Nah, ini sektor energi yang jadi jagoan kita ya, yang udah kita jagoin dari bulan Februari kemarin, ya terutama di saham sektor batu bara. Ya, kita lihat PTBA. Nah, ini ya, kemarin kita rekom pas di sini, habis rekom langsung naik, hari ini naik lagi, besok ada potensi lanjut naik. Ya, target masih 4.100 sampai 4.300-an. Terus Indi juga sama, ya. Saya bilang laporan keuangannya pasti bakalan bagus, dan memang kenyataannya bagus, naik 600% untuk Indi ya. Ini udah 2 hari berturut-turut, volumenya makin tinggi, harusnya besok bisa naik lebih tinggi. Ya, terus Adaro, laporan keuangannya udah lama keluar dan bagus, ya. Dan karena ini udah mendekati bulan April, ya, udah mendekati bulan April, ini ada potensi di bulan April antara, sorry, bukan antara ya, Adaro dan PTBA itu akan ada rapat umum pemegang saham ya untuk pengumuman dividennya berapa besar. Nah, jadi ini akan membawa dampak positif juga ya. Ini low-nya makin rendah ya. Ini low-nya makin rendah, sedangkan untuk MACD ini low-nya makin tinggi. Ya, ini artinya ada divergence dan potensi kenaikannya itu sampai di sini. Sementara ya 3250 3 sampai 3.300. Oke, jadi banyak yang menarik ya, kita banyak yang divergence. Terus untuk Doit, ini juga laporan keuangannya bagus ya, cuman kalau masalah dividen kemungkinan besar Doit masih belum akan bagi dividen gitu ya. Ini masih di rank sideways ya, masih di rank sideways. Kalau dia bisa closing di atas garis merah ini ya, minimal 3 hari, nah itu akan lanjut naik ke sini, tepat sini ya. So far sih masih oke. Terus ITMG, meskipun nggak kita rekom, tapi laporan keuangannya juga bagus dan ini juga menarik ya. Sayangnya nggak liquid, itulah kenapa nggak kita rekom ITMG ya. UNTR-nya juga meskipun nggak termasuk sektor energi ya, kayak UNTR, tapi ini juga bagus ya. Oke, saran saya untuk sektor energi, kita lebih fokusin ke batu bara dulu. Kenapa? Karena kalau kita masuk ke minyak, minyaknya tuh lagi fluktuatif ya. Minyak kalau misalnya kayak kemarin tuh turun dalam, itu kan karena ada potensi Amerika tuh ngalamin krisis ya atau resesi ya dengan adanya beberapa bank yang kolaps gitu. Makanya minyaknya langsung turun dalam gitu. Tapi setelah berita adanya akuisisi dari beberapa bank gitu ya terhadap bank-bank yang kolaps tersebut, maka harga minyaknya mulai mantul lagi gitu. Cuma eh, prediksi saya sih nggak akan lama ya, nggak akan lama. Eh, kalau ngomongin kapan minyak ada potensi turun dalam lagi, ya perkiraan saya itu nanti akan ada berita jelek di sekitar bulan ini teh bulan Maret akhir ya, berarti di sekitar pertengahan April
ya di sekitar pertengahan April menuju ke akhir April. Ya, itu akan prediksi saya akan ada berita jelek lagi ya, atau beritanya tentang apa gitu ya. Saya cuman mengukur chart minyak berdasar terus menganalisa dari time-nya gitu ya, waktunya, prediksi kira-kira kapan akan ada reversal gitu. Ya, harusnya sekarang udah mulai mulai eh, udah dekat-dekat ke potensi koreksi ya, karena harga minyak sekarang udah naik ke 73-an gitu ya, hampir 74, dan ada potensi ke turun sampai 70, antara 70 sampai 72 gitu. Itu untuk terdekat. Nanti mungkin di pertengahan April yang tadi saya bilang itu bisa sampai 60-an lagi seperti itu. Ya, jadi saran saya sih lebih fokus ke saham-saham batubara dulu. Nah, untuk Bumi gimana? Ya, Bumi keluar laporan keuangannya, saya udah bilang, pasti bagus. Itu cuman sahamnya ini entah kenapa, itu nggak bergerak. Ya, dari waktu di sini tuh udah mulai beda gitu. Ya, jadi sejak, kalau saya lihat, sejak Salim masuk ya, Salim masuk kalau nggak salah di sekitar sini. Nah, ini pergerakan harga sahamnya udah nggak seatraktif sebelum-sebelumnya gitu ya. Mungkin memang karena itu karakternya saham-saham Salim memang seperti itu atau gimana saya nggak ngerti gitu. Ya yang jelas agak kurang bagus sih chartnya Bumi gitu. Ya agak agak kurang bagus chartnya. Oke, kita lanjut aja. Oh sorry, untuk minyak ini entah kenapa nih Akra eh, agak beda sendiri ya dibandingin saham minyak yang lain. Ya ini kalau yang lain Elsa, Medco itu pada tumbang ya. Dengan Akra ini malah bikin new high. Ini saya masih belum tahu ada informasi apa gitu ya. Cuman karena naiknya ini udah terlalu tinggi dan ada gap juga ya, jadi kita nggak akan rekomen ya. Terus call, ya call. Ya ini waktu kemarin saya bilang ini saham lapis tiga untuk batu bara ya, saham favorit. Eh, tapi ternyata nggak mampu naik ya. Pola Kapten handle-nya batal ya, atau false ya karena ternyata udah turun dalam. Ya, sekarang dia lagi mencoba naikin lagi ya. Tapi selama belum mampu lewat di atas 165, ini masih trennya lebih ke arah turun gitu. Jadi eh, bagi yang belum cut loss ya boleh tungguin aja kalau udah lewat 165 mungkin boleh averaging down untuk nanti dijual di atas gitu ya. Kalau yang udah cut loss ya nanti eh, tunggu informasi berikutnya ya. Oke, mungkin dari sektor energi itu dulu ya. Ganti ke sektor berikutnya, infrastruktur. Ya, sektor infrastruktur masih strong downtrend ya, masih strong downtrend dan kelihatannya juga masih ada potensi turun lagi terus buat naik ya, turun lebih dalam gitu. Ya, untuk sementara sih sektor infrastruktur mungkin belum terlalu banyak yang bisa dilirik ya. Telkomnya masih kurang oke, FCL-nya juga kurang, ya, FCL-nya juga kurang.
Cuman FCL nih ada potensi divergence juga nih. Ya, jadi ya kenaikan maksimal sampai sini 2380. Isatnya ya isatnya masih lumayan sih ya. Ini udah mampu di atas MA 200, moving average-nya juga udah mulai berpotongan. Mungkin ini sideways dulu, baru nanti naik lagi. Ya, so far isatnya sih oke. Ya, untuk tower-toweran, kita coba lihat TOWR ya. Ya, TOWR ini ada potensi double bottom ya, tapi ada potensi. Saya masih belum tahu apakah kenaikan ini yang potensi terdekat naik sampai 1000 terus dia turun lebih dalam atau malah lanjut. Kalau lanjut baru menarik sih. Kalau turun lebih dalam resiko. Kalau saya sih mendingan nunggu dulu ya. Terus karya ini juga kemarin sempat naik tinggi ya, 2 hari nih. Eh, Hari Senin, Selasa ya. Selasa bikin shooting star, hari ini hari Rabu candlenya merah. Tapi volume udah makin kecil. Ya, hari Rabu merah hari ini, tapi volume transaksi kecil. Nah, ini ada potensi dia bikin double bottom gitu. Nah, waktunya buy, ya kita masih lihat dulu apakah polanya ini confirm atau enggak. Kalau confirm, nanti kita akan rekomend lagi. Ya, terakhir pembelian kit saya ya di 122 gitu ya. Jadi memang belum nambah barang lagi. Terus Tebik ya, balik lagi ke tower-toweran. Kelupaan tadi. Nah, Tebik ini juga lumayan. Ada divergence ya, Tebik. Ini harganya kurang lebih mendatar ya. Sedangkan yang ini naik gitu ya. Dari sini juga turun ke sininya ya. Tapi kenaikannya biasanya cuma sampai sini doang ya. Dekat 2140. Sorry, 2400 kenaikan. Oke, kita pindah ke sektor berikutnya, industrial. Ya, industrial kita tinggal berkaca sama Astranya aja ya. Ini so far di sini ada double bottom potensi ya. Potensi double bottom, gap yang di sini pun udah ditutup ya. Jadi kenaikannya targetnya minimal atau dekat di sini 1200, kalau breakout bisa ke garis kuning. Astra. Ya, so far untuk Astra eh, masih kelihatannya masih cukup oke ya, asalkan dia bisa breakout MA 200. Kalau enggak ya bahaya. Nah, mungkin di sektor ini yang bisa dipantau itu ada CAK ya, CAKK. Eh, Saham ini kelihatannya akan mulai bentar lagi akan mulai digerakin sih. Tapi ini kelihatan ada pola ya. Kelihatan ada pola ini. Nah, gitu ya. Jadi pola ascending triangle atau mau bilang cup and handle juga bisa.
Ya. Yang jelas dia harus kuat di atas garis merah atau saran saya break MA 200 baru kita masuk seperti itu. Ya, mungkin itu dulu. Ya, kita pindah lagi ke sektor berikutnya, healthcare. Nah, kalau untuk sektor healthcare ini agak unik. Pada saat yang lain kelihatannya mulai ada potensi naik, kalau ini malah kelihatannya mulai potensi turun, gitu ya. Kita coba lihat Mika. Ya, Mika juga sama ya, kelihatan potensi turun. Terus PRDA ini yang udah turun banyak ya PRDA. Ini sideways. Nah, tapi nggak tahu nih, ini apakah dia bisa jebol support kuatnya yang ada di sekitar sini atau enggak. Kalau jebol ya kan strong downtrend lagi dia. Ya. Jadi healthcare rata-rata pada kurang bagus ya. Entah karena memang COVID-nya udah nggak ada jadi nggak bagus lagi gitu. Ya, ini saham juga terlihatannya kurang oke. Ya, jadi untuk sektor kesehatan kita lewatin aja ya. Berikutnya kita ke sektor finance. Ya, sektor finance ini juga ada potensi double bottom. Dan kebetulan sekaligus dengan divergence ya. Jadi di saat apa namanya? Di sini ada potensi double bottom, MACD-nya bikin higher low yang lebih tinggi. Ya, jadi ini ada potensi naik sampai 1434. Artinya potensi naiknya sampai nguji MA 200 sebagai resisten. Dan kalau itu di breakout, ya lanjut naik. Tapi kalau enggak, ya lagi tidak. Seperti itu. Oke, kita coba lihat BBCA. Ya, untuk BBCA formasi apa head and shoulder-nya gagal ya. Karena pada saat nyampe sini ketahan MA 200 dia naik lagi. Ya, harusnya dia tetap turun sampai di bawah MA 200, break neckline baru dia turun dalam. Nah, tapi karena dia ketahan MA 200 dan mantul, ya ini bukan jadi inverse apa bukan jadi head and shoulder lagi gitu ya. Nah, ini masih belum kelihatan polanya apa gitu. Yang jelas kalau saya sih cukup ngeri ya karena harga saham dengan MA 200 dan MA MA yang lain itu udah berdekatan. Jadi ini bisa aja akan ada satu hari yang di mana dia kalau nggak naik tinggi ya turun dalam gitu aja. Itu aja pilihannya. Kalau nggak naik tinggi dia turun dalam seperti itu. Ya, jadi kalau saya sih saran saya menghindari dulu lah BCA-nya. Nah, untuk BRI gimana? Ya, BRI juga sama sih sideways gitu. Ini antara dia mau break atas atau mau break bawah. Break bawahnya yang mana? Ini 4.600. Yang garis biru ini ya. BBNI juga sama ya. Jadi sebenarnya itu yang tadi saya bilang di depan. Ya, HSG-nya kelihatannya tampak oke gitu ya. Tapi ada wanti-wantinya nih gitu. Maksudnya ada bahayanya juga gitu kalau misalnya kita nggak pakai cut loss. Ya, tapi meskipun namanya bank nggak pakai cut loss juga nggak apa-apa sih, asalkan big bank ya. Kalau bank-bank yang lain ya mendingan pakai cut loss gitu. Ya, ini juga sama kan, udah mulai makin mendekati gitu. Ya, jadi kalau apa namanya turun closing di bawah MA 200 ya
BBNI harusnya kenaikannya udahan. Ya, Mandiri juga sama ya, udah mulai makin mendekati. Jadi udah harus hati-hati ya. Nah, untuk bank eh, yang bagus itu sebenarnya BRIS. Ya, ini yang saya bilang jadi saham bank favorit gitu ya, sama antara BRIS dan BPKP. Itu kenapa? Karena ini pertama break MA200, dia nggak pernah turun lagi di bawah MA200. Terus selalu di atas exponential moving average. Ya. Jadi eh, kalau Bapak Ibu ingat, saya bilang target BRIS itu minimal 2000 tahun ini harusnya bisa kena. Gitu ya. Harusnya bisa kena. Bahkan sampai 2200. Seperti itu. Ya. Cuman ya balik lagi, kalau marketnya mulai slow lagi, ya mungkin dia akan pelan-pelan kayak gini gitu ya. Tapi kalau mulai ngegas lagi, ya dia juga akan ikut ngegas. Nah, cuman agronya nggak terlalu ngikutin. Sayangnya seperti itu. Ya, kalau kita lihat agro, ya, ya ini malah dia balik ke level yang terendah sebelumnya ini gitu ya. Ya, mungkin bisa jadi karena dia mau naik dan harus bikin pola dulu gitu ya. Ini polanya kan double bottom nih. Ya, makanya dia turun sampai sedalam ini gitu. Ya, bisa jadi. Ya, ini double bottom plus plus eh, divergence juga ya. Ini divergence. Ya. Jadi target naiknya ada di sini. Pas di neckline-nya double bottom 462 gitu. Ya, mungkin pada saat nanti bridge-nya nyampe 1800 atau 2000, agronya udah 400-an, 430, 450, bahkan 460-an. Seperti itu. Ya. Terus gimana dengan BPKP? Ya, jadwal kedua. Ya, ternyata BPKP juga kelihatannya dia mau bikin pola double bottom juga. Ya, ini bottomnya, bottomnya. Di sini juga ada divergence ya. Ada divergence. Gitu. Oke, jadi BPKP ya masih lumayan lah ya. Cuman ya mungkin agak slow gitu. Terus kita pindah ke sektor berikutnya ya. Basic. Ya, basic industri ini beberapa mungkin 1 minggu ya. 1 minggu ini dia naiknya cukup lumayan. Naiknya cukup lumayan. eh Kayak kenaikannya cukup lumayan. Mungkin dia mau bikin double bottom ya. Itu antara yang di sini ini, sama yang di sini. Nih, bisa jadi gitu ya. Cuman pertanyaannya apakah ini pada saat balik atau koreksi sehat? Ini
nggak bikin nyulau atau enggak. Kalau bikin nyulau, double bottomnya udah pasti gagal. Tapi kalau enggak, dan dia lanjut naik, itu akan confirm. Ya, itu untuk basic. Dan kita lihat untuk antamnya. Oke, untuk Antam, ya so far dengan kenaikan laporan keuangan yang cukup bagus gitu ya, ada potensi masih bisa naik tapi nggak lama ya, menurut saya sih. Ya, paling terdekat sampai sini 2160, kalau ini lewat ya baru bisa sampai 2390. Ya, ini terus terang di luar ekspektasi saya karena ekspektasi saya turunnya itu bisa sampai sekitar 1000, eh, apa namanya, 1300, 1200 gitu ya. Ini karena ini ada gap nih yang mau ditutup ya, dan gap itu kan harus ditutup ya, gitu. Jadi mungkin dia akan kena sini baru turun lagi yang lebih dalam gitu ya. Terus inkonya, ya inkonya sih nggak terlalu banyak pergerakan ya, meskipun harusnya sih laporan keuangannya cukup bagus ya kalau misalnya nggak ada problem gitu ya. Terus untuk tingsnya juga ini agak sedikit beda ya kalau saya lihat ya tingsnya. Ini masih belum terlalu kelihatan sih arahnya kayak gimana. Terus untuk MDKA kalau saya lihat sih potensi masih set best ya, di range 42 sampai 3700. Nah, untuk BRMS, ya untuk BRMS eh, masih belum terlalu kelihatan ya, masih sideways sih ini sepertinya. Resisten kuatnya di 192 gitu ya, dan support kuatnya di 130. Jadi sideways-nya di range ini. Ya. Selama dia nggak bisa keluar dari range sideways itu ya masih di situ-situ aja. Ya, tinggal pertanyaan keluarnya naik dia ke atas artinya naik atau keluarnya ke bawah artinya turun. Ya, jadi untuk sektor basic material itu dulu ya, kita pindah lagi ke sektor siklikal. Ya, sektor siklikal, hmm, saya sih nggak terlalu banyak yang tertarik sih ya di sektor ini ya. Oke, kita coba lihat ABA sama Mari ya. Ya, untuk ABA ya masih belum terlalu kelihatan sih ya untuk ABA. Terus kalau Marinya juga sama ya, masih belum terlalu kelihatan. Kelihatan di sini tuh maksudnya belum confirm gitu kenaikannya. Ya, saran saya sih bagusnya kalau yang udah punya dari harga tinggi ya, bagusnya mulai masuk kalau dia udah kuat di atas MA 200. Ya mirip sama kayak Breeze ya. Breeze kuat di atas MA 200, harga sahamnya kecenderungannya lebih ke arah naik.
gitu. Tapi kalau enggak, ya di situ-situ aja gitu. Ya, jadi untuk Mari sama Aba, bagusnya nunggu kuat di atas MA 200. Nggak usah dapat low banget, nggak apa-apa, tapi yang penting confirm. Ya, karena kalau marketnya lagi jelek, saham yang confirm aja bisa nggak confirm, apalagi eh, apa namanya, apalagi saham yang belum confirm itu udah bisa parah gitu. Ya, kita pindah lagi ke sektor berikutnya, properti. Ya, properti ini dengan adanya candle merah hari ini ya, volumenya kurang lebih hampir sama kayak kemarin. Ya, ini kalau besok merah lagi ini akan confirm dia akan lanjut turun. Ya, cuman anehnya saham-sahamnya tuh kemarin kelihatannya cukup bagus ya. Kayak contoh CTRA nih. Nah, ini udah kuat di atas MA 200 ya. Cuman hari ini sayang opennya tinggi ya. Terus candlenya merah panjang. Terus BSDE ya, ini apa namanya, sama nih, kuat di atas MA 200 ini sama kayak BIS, dia pelan-pelan dia akan nah ya. Sumarekon, kalau Sumarekon mungkin agak beda ya, ini Sumarekon masih trennya lebih turun. Taiwan, Taiwannya juga nggak kemana. Nah, kalau properti-properti yang kecil biasanya kenaikannya akan nyusul setelah properti-properti yang besar ya. Kayak Asri, BES, MDLN. Ini ada MDLN, ada divergence ya. Nah, ini low ke low turun, ini low ke low naik gitu. Nah, jadi target naiknya sampai mana? Sampai sini. 87 ini target naik terdekat seperti itu. Oke, kita pindah lagi ke sektor berikutnya, non siklikal. Ya, non siklikal malah ini kelihatannya lebih bagus ya dibandingin sektor properti. Kita coba lihat dulu Unilever. Ya, ini Unilever kelihatannya lumayan ya. Nunggu ada retracement sekaligus nutup gap. Terus Mayoranya juga naik terus ya. Mungkin untuk non siklikal itu doang sih, karena kalau kayak CPO kemarin ternyata malah koreksi cukup dalam ya. Harga CPO juga malah koreksi cukup dalam, sahamnya juga cukup dalam. Eh, Terus harusnya tuh kayak saham ayam-ayaman di masa-masa sekarang harusnya udah pada naik, karena
harga ayamnya juga udah naik ya kalau di pasaran. Harga ayam naik, harga berasnya juga naik, tapi sahamnya belum naik. Ya. Jadi memang kadang kondisi market, sorry, kondisi di lapangan dengan kondisi sahamnya nggak selalu sama. Ya, itulah yang namanya saham Indonesia gitu ya. Beda sama zaman COVID ya. Zaman COVID, wah lagi trennya eh, batu bara, batu bara semua naik gitu ya. Teknologi semua naik gitu. Padahal nanti setelah saham balik ke kondisi normal, nggak semua seperti itu gitu. Ya, jadi ya silahkan dinikmati ya. Jadi kalau zaman COVID itu news apa berita-berita itu sangat eh, impact banget ya ke harga sahamnya gitu. Tapi kalau realnya pada hari-hari biasanya atau normalnya itu nggak terlalu impact ya. Buktinya bumi ya, bumi laporan keuangannya bagus, harga sahamnya tuh gitu ya. Ya nanti tahun-tahun berikutnya akan makin kelihatan ya, bahwa news itu nggak selalu bikin sahamnya bagus seperti itu. Em, oke, mungkin dari saya itu dulu sih. Ada yang mau ditanyain? Mungkin bisa dipantau nih ya, entah kenapa baru mulai hari ini ya, baru mulai hari ini, saham-saham yang berkaitan dengan minuman keras ya, ini kayak bir, tiba-tiba naik kencang hari ini, wine, tiba-tiba arak. Ya kebetulan eh, saya memang ada trading di wine ya, punya di wine. Eh, apa namanya, baru jual di 370, ternyata dia malah kenceng sampai arak gitu. Ya, ini waktu pertama kali mau IPO, ini infonya mau dinaikin sampai 500. Saya dapat infonya seperti itu. Tapi setelah naik sampai sini, sorry, yang di sini oh, turun, nah katanya turunnya mau sampai 200. Ya, cuman kalau saya kan buy technical, ya buy technical, ternyata dia naik, terus turun, buy technical lagi, gitu. Ya, karena ini info bandarnya bukan teman saya, jadi saya nggak boleh sembarangan gitu. Kalau bandarnya teman saya, ya masih enak lah ya. Tinggal nanya kapan mau dinaikin, masih masih mau dinaikin nggak selesai. Tapi kalau bandarnya nggak kenal, mana bisa nanya seperti itu kan gitu ya. Ayam saya kemana? Pertanyaannya. Oh, mungkin lagi tarawehan Pak sekarang ayamnya. Anehnya harga di pasar tuh ayamnya udah pada naik, tapi harga sahamnya tuh nggak naik-naik. Ya, harga sahamnya nggak naik-naik malah bikin Java mah laporan keuangannya jelek ya keluaran. Kayaknya harga sahamnya turun oke lah gitu. Cepin saya nggak tahu sih laporan keuangannya udah keluar belum Cepin. Cuman harga sahamnya juga turun. Ya. Terus kayak WMPP ya waktu 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu saya bilang lagi mantau WMPP nih. Ya ternyata dia turun terus gitu. Ya, tapi memang kalau baca berita ya, WMPP ini pengendalinya itu beliin terus sahamnya gitu. Ya, beliin sahamnya. Pada saat turun-turun tuh beli sahamnya. Cuman ya ternyata naik sebentar, turun lagi. Nah, ini nggak ngerti sih saya tujuannya buat apa dia. WMUU-nya lebih parah lagi. Ya, lebih parah lagi itu. Gitu. Jadi ya beginilah kondisi market sebelum ini ya, sebelum COVID gitu. Makanya saya lihat di pada saat COVID tuh, wah enak banget nih. News setiap kali ada berita, sahamnya langsung gerak gitu ya. Ada berita bagus, sahamnya gerak. Kondisi realnya mah sebelum COVID
mau beritanya bagus, mau beritanya jelek, ya gimana-gimana. Suka-suka bandar aja gitu. Ya makanya sebenarnya perlu cut loss tuh dari situ ya. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Ya, jadi sebenarnya terus terang kalau saya sih lagi nggak banyak trading di saham gitu ya. Lagi nggak banyak trading di saham karena menurut saya marketnya lagi kurang oke gitu. Kalaupun saya trading di saham juga bukan saham yang blue chip gitu ya. Saya trading di saham-saham yang kayak wine gitu ya. Terus apa? Kalau kemarin ngikutin NICL ya, NICL tuh harusnya sih udah kena TP ya, yang waktu ini kan naik sampai 400 kena TP. Terus besokan apa? Rekomennya berikutnya kan saya bilang buy di 360, TP 380. Di hari ini harusnya kena TP. Betul, kalau nggak kena TP, hari ini juga kena TP gitu ya. Nah, ini NICL juga salah satu saham yang saya lihat masih ada potensi untuk naik sih ya. Nanti kita akan rekomen lagi gitu ya. Atau eh, bisa aja kan orang yang di sini 360 nggak kena, nah, masih bisa di hold ya. TP 380 masih bisa berlaku, bahkan mungkin bisa lebih dari 380 ya. Karena ini tertinggi 400, target saya itu NICL naik maksimal 500 sih. Ya, terus ada apa namanya? Laju ya, laju saya udah nggak ada barang sih, saya lagi nungguin turun dalam, laju. Terus Dewi juga saya lagi nungguin turun dalam ya. Hari ini udah turun tapi mantul lagi, jadi banyakan main saham-saham yang baru atau belum lama IPO sih. Kayak Halo juga kemarin sempat eh, tapi pas di sini aja, pas ARA ini saya jual, ternyata dia lanjut naik lagi, nggak ada retracementnya sama sekali di marketnya. Bahkan kayak Sage juga, eh, saya pribadi kemarin sempat beli di sini ya, arahnya 204 ya. Nih, saya beli pas di 180, jual di 204 ya, ada yang sama. Ternyata besokannya lanjut terus arah sampai sekarang. Ya, jadi kebanyakan saham-saham yang seperti ini sih yang lagi saya mainin gitu. Ya, paling yang udah diincar lama kan kayak tadi PTBA ya, itu udah diincar lama. Makanya pas harga lihat harga bagus langsung saya rekom gitu. Oke, jadi jangan lupa ya nanti pantau CAKK ya. Nanti kalau di grup udah ada rekomend CAKK, jangan lupa masuk ya. Karya juga sama. Untuk karya so far kemarin waktu naik tinggi saya lihat broker summary-nya memang si Bandar ada jualan, tapi besokannya itu dia langsung jualan ya, besokan lalu hari ini kalau nggak salah. Sorry, bukan hari ini, kemarin. Kemarin. Kemarin tuh si Bandarnya langsung jualan. Hari ini saya belum lihat lagi jualan atau enggak si Bandar gitu. Ya, jadi ya masih ditunggu aja ya, rekomen karya berikutnya itu harusnya akan jadi reversal, konfirmasi reversal. Seharusnya ya, kecuali saya bilang cicil lagi gitu ya. Berarti memang waktunya untuk beli lagi tapi nyicil belum confirm naik. Seperti itu. Ya, oke, mungkin itu aja dari saya. Ya, terima kasih Bapak Ibu buat waktunya. Selamat malam dan happy cuan.